Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai dengan konsep akuntansi dan perusahaan dan beberapa hal yang harus saudara pahami mengenai akuntansi pada bab pertama ini. Tentu saudara sudah menyimak penjelasan saya pada video sebelumnya yang masih sifatnya adalah teoritis dan ada beberapa sedikit tentang bagaimana kita mengidentifikasi jika ada soal. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan memberikan penjelasan secara detail apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran pada bab 1 ini. Nah, mungkin ini asing bagi saudara yang background pendidikannya SMK atau IPS. Nah, namun ini baik ya, sangat baik bagi saudara yang background pendidikannya waktu SMA itu adalah IPA untuk memahami secara bertahap bagaimana sih menjurnal itu ya. Nah, perlu kita pahami dulu persamaan dasar akuntansinya ya, persamaan dasar akuntansinya. Nah, di buku ini tujuan pembelajarannya ada 5. Untuk nomor 1 dan 2 itu saudara bisa baca sendiri ya. Tidak perlu dijelaskan secara detail ya. Tidak perlu saya jelaskan secara detail. Nah, untuk poin ketiga, 4, 5. Nah, ini yang perlu kita buat latihan dan perlu saya sampaikan. Bahwa kita diminta menghitung, membuat persamaan dasar akuntansi itu. Kemudian nanti kita diminta untuk menjelaskan bentuk laporan keuangan akibat dari persamaan dasar akuntansi tersebut. Nah, jadi di video ini kita fokus pada poin 3, 4, dan 5 ya. Learning outcome atau tujuan dari pembelajaran ini khusus nomor 3, dan 4, dan 5. Nah, nomor 3, 4, dan 5 ini bisa saudara pahami jika saudara itu banyak membaca dan latihan ya. Untuk 1, 2 itu saudara cukup baca saja. Nah, yang jelas persamaan dasar akuntansinya ini saudara harus pahami dulu ya. Saudara harus pahami dulu dan saudara harus ingat persamaan dasar akuntansi. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang persamaan dasar akuntansi tersebut. Nah, kemudian langsung nanti saudara coba lihat latihan soal halaman 43 ya. Buku yang sama seperti yang kemarin saya sampaikan. Itu mengandung unsur learning outcome nomor 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah soalnya ya. Ini adalah soalnya. Dan ini yang akan kita bahas. Nah, jadi kira-kira di bab 1 itu kurang lebih akan membahas tentang soal-soal seperti ini yang di input atau di entry atau dipindahkan ke format yang ada di paling bawah. Ya, format yang ada yang paling bawah. Baik, itu kita pindah ke Excel sebentar. Nah, ini saya sudah buatkan formatnya. Oke. Nah, ingat persamaan dasar akuntansi itu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, aset, liabilitas, ekuitas itu ada turunannya ya, ada turunannya. Misalkan aset itu kita sudah jelaskan video sebelumnya bahwa aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya misalnya kas ditambah misalkan gedung, itu aset. Kemudian ditambah liabilitas, misalkan liabilitas itu hutang ya, hutang. Kemudian ditambah hutang. Nah, untuk ekuitas itu ada modal ya, atau modal awal itu nanti ada prive ya. Ada prive itu adalah penarikan untuk kepentingan pribadi pemilik
modal. Kemudian ada pendapatan dikurangi beban. Nah, kurang lebih ini ya, kurang lebih kalau dirinci adalah bentuknya seperti ini. Liabilitas itu hutang sendiri, sedangkan ekuitas ini saya cetak tebal adalah posisi yang ada di sini ya. Nah, kalau dikurung itu seperti ini bentuknya. Jadi penjabaran ekuitas itu adalah seperti ini ya, ada modal dikurangi preferred ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, kenapa muncul pendapatan dan beban? Sebenarnya ini akan berpengaruh nanti pada ekuitas ya. Pendapatan dikurangi beban itu akan mempengaruhi ekuitas, yaitu masuk pada laba berjalan atau mengurangi laba berjalan. Itu kalau dirinci ya, kalau dirinci. Jadi nanti kalau misalkan ada transaksi, ada pendapatan ya, nah itu nanti akan berpengaruh pada ekuitas. Nah itu sementara logika akuntansi menggunakan persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansinya ini secara garis besar persamaan dasar akuntansinya. Ya. Kemudian ini adalah rinciannya ya, ini adalah rinciannya. Bahwa aset itu bisa kas, gedung. Apakah hanya kas dan gedung saja? Tidak. Ya, tidak. Jadi bisa hal-hal lain, tanah, mobil, persediaan, peralatan, perlengkapan. Kemudian untuk liabilitas itu kewajiban, hutang. Ya. Kemudian untuk ekuitas, untuk ekuitas itu secara umum ya bisa dijabarkan seperti ini. Ada modal, kemudian dikurangi penarikan tunai tambah pendapatan beban. Ya. Nah, saudara perlu ingat ya, perlu ingat komponen akun ini ya, komponen akun ini. Sebenarnya di akuntansi itu yang penting saudara ingat hanya ada 5 akun utama ya. Ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Sorry, sebentar. Oke. Liabilitas, ekuitas. Nah, ini 5 akun utama sebenarnya. Secara umum di buku-buku dijelaskan seperti ini ya. Nah, kalau saudara masukkan ke rumus, nah bentuknya adalah seperti ini. Aset, liabilitas, ekuitas. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan dikurangi beban. Ini mas ya, ini secara umum gini. Bedanya apa dengan yang di atas? Sebentar. Bedanya adalah di sini ada prefer ya. Sebenarnya prefer dan modal ini masuk pada ekuitas ya. Jadi kalau saudara jadikan satu ya ekuitas ini plus ekuitas. Ekuitas ini bisa nanti diturunkan dalam bentuk modal dikurangi prefer gitu ya. Tambah pendapatan beban. Saudara ingat ini sebenarnya untuk awal cukup ya. Bahwa aset itu, sorry ini kok sama. Bukan plus ya, ini sorry. Sama dengan. Nah, aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan dikurangi beban. Nah, ekuitas masih dirinci lagi tadi. Modal dikurangi prefer. Nah, itu. Prinsipnya sama. Ini dengan ini sama. Itu ya, aset sama dengan liabilitas, ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Baik, kita langsung kepada latihan soal. Nah, ini adalah latihan soalnya. Saya sudah berikan warna lain ya. Ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik ya. Ekuitas pemilik itu ada modal. Sebenarnya modal saja tidak apa-apa, tapi karena soalnya sudah ada prefer, maka saya masukkan. Kemudian ada komisi penjualan, ada beban-beban. Ya. Kemudian lihat soal, saudara. Nah, ini ada lihat. Kita mulai analisis transaksi. Soalnya ada 9 ya. Soalnya ada 9. Instruksinya adalah tunjukkan pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi dengan menggunakan tabel berikut. Jadi saudara
Atas transaksi A sampai E ini saudara masukkan ke persamaan dasar akuntansi yang ada di bawah ini. Paham ya? Nah, ingat saudara tinggal memasukkan. Saudara tidak perlu memikirkan jurnal terlebih dahulu. Ya, biar saudara tidak terbebani dengan jurnal debit kredit, kita pakai logika dasar persamaan dasar akuntansi aja. Ya, yang belum ada istilah saldo normal. Nah, jadi kita contoh misalkan yang sebentar. Untuk transaksi yang A. Transaksi yang A. A itu membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal 25 juta dari dana pribadi. Jadi Ari Saputro itu menyetorkan dana atau duit ke perusahaan ya. Ini perusahaannya seperti ini. Yang mencatat adalah perusahaan ya. Bukan Ari Saputra. Tapi Saputra Property ya. Namanya kita tulis. Ini adalah sebentar. Saputra Property. Saputra Property. Nah, kita masukkan kasnya itu yang disetorkan ke Saputra Property oleh Pak Ari Saputra itu 25 juta. Kita tulis nih, 25 juta. Ini kita bukan kas ya, tapi bank. Kas atau bank gitu ya. Kita anggap sama aja dulu sementara ya. Kas atau bank. Kas aja deh, sesuai dengan soal. Nah, kemudian, kas. Kasnya bertambah 25 juta kan di perusahaan. Nah, di modal itu perlu kita catat juga 25 juta. Nah, bertambah juga 25 juta ya. Kasnya bertambah, modalnya juga bertambah tuh. Modal Ari yang dicatat oleh perusahaan. Itu ya. Itu yang A. Kemudian yang B, membeli perlengkapan kantor. Ya, kalau beli kan perlengkapan kantornya bertambah nih. Senilai 1.850.000. Belinya apa? Kredit apa tunai? Oh, ternyata kredit. Ya, berarti utangnya bertambah ya. Utangnya bertambah 1.850.000. Sudah. Kemudian yang C, membayar kreditur untuk melunasi hutang. Yang C itu adalah membayar kreditur untuk melunasi hutang. Anggap saja yang B itu kita bayar ya. Nilainya adalah 1.200.000. Berarti kas kita berkurang kan ya, karena dibayar 1.200.000. Minus 1.200.000. Nah, kemudian hutangnya otomatis ketika dibayar itu kan berkurang. Saudara kurangi 1.200.000. Itu yang C. Kemudian yang D, menerima kas atas komisi penjualan. Menerima kas, berarti kan kita terima duitnya tuh. Senilai 41.500.000. Ya, 41.500.000, kemudian komisi penjualan. Nah, komisi penjualan nih, ada nih sudah komisi penjualan. Nilainya adalah 41.500. Saudara tambahkan juga, bertambah tuh komisi penjualannya. 41.500. Sudah. Kemudian untuk yang E itu membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan. Ya. Peralatan kantor dan sewa kantor. Yang jelas kalau bayar itu kasnya pasti berkurang. Nilainya 3.600.000. Ya, kasnya berkurang 3.600.000. Kemudian bebannya kita catat. Ya. Bebannya kita catat. Awalnya kita nggak catat, kemudian kita catat. Istilahnya kalau logikanya itu bertambah ya. Bebannya bertambah. Sebenarnya secara konsep bebannya itu kan berkurang, tapi kita catat. Awalnya belum dicatat, kemudian kita catat tuh. Bahwa beban itu telah dibayarkan ya. Secara konseptualnya begitu. Beban peralatan sewa kantor dan peralatan 3.600.000. 3.600.000. Sudah. Ya. Kita catat nih beban sewanya. Kemudian untuk yang F menarik kas untuk keperluan pribadi. Kasnya otomatis juga berkurang. Senilai 4 juta.
4 juta. Keperluan pribadi, nah, prefer-nya 4 juta. Oke, sudah. Prefer juga dicatat, awalnya tidak ada, dicatat. Nilainya 4 juta, FG. Kemudian membayar beban kendaraan bulan berjalan dan beban lain-lain 3.050. Nah, ini juga berkurang nih. 3.050. Kasnya berkurang 3.050. Membayar beban 3.050 dan beban lain-lain 1.600. 1.600. Nah, saudara masukkan ke beban kendaraan ini 3.050. Kemudian beban lain-lain 1.600. Oke, masuk ya, sudah. Kemudian FGH. Membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan 5 juta. Saudara sama, dikurangi juga kasnya. Gaji karyawan, nah ini 5 juta. Kita catat, beban gajinya 5 juta. Kemudian, setelah dihitung, perlengkapan sisanya 950. Biaya perlengkapan yang digunakan 900. Nah, untuk yang I, perlengkapannya itu berarti sisa 950 yang digunakan 900. Berarti kita kurangi 900.000 ya. Perlengkapannya berkurang 900 tuh, karena digunakan. Nah, kemudian kita catat sesuai dengan instruksi soal, yaitu biaya perlengkapan atau beban perlengkapannya 900. Sudah kita masukkan. Nah, bagaimana kita meng-cross check pekerjaan kita itu sudah benar ya? Benar. Sederhananya adalah kita jumlahkan dulu ya masing-masing akun ya. Kita jumlahkan masing-masing akun kas misalkan. Kita jumlahkan nih kas. Perlengkapan. Sudah, masuk. Utang, saudara jumlahkan juga. Ini. Masuk ya. Modal, saudara masukkan juga, tambahkan juga. Modal. 25 juta. Nah, kemudian saudara. Nah, ini jumlahnya, sudah ya. Kemudian kita aset jumlahkan ya. Aset jumlahkan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 49 juta. Liabilitas plus ekuitas berapa? Nah, kita masukkan liabilitas plus modal. Dikurangi dengan prefer, ditambah dengan pendapatan, kemudian dikurangi dengan beban. Sama seperti rumus yang tadi yang kita bahas sebelum latihan soal, bahwa liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. 49 juta. Nah, jadi posisi aset 49 itu dapat dari mana? Dapat dari kas ditambah perlengkapan ya. Kemudian liabilitas dapat dari mana? Dapat dari liabilitas utang usaha ditambah modal dikurangi prefer ya, ingat rumusnya tadi, ditambah pendapatan dikurangi beban. Itu ya. Mudah kan untuk memasukkan transaksi itu kepada persamaan dasar akuntansi. Baik, ingat ini adalah step atau langkah bagi saudara untuk memahami atau menganalisis transaksi sebelum kita melakukan penjurnalan. Minggu depan kita udah masuk saldo normal ya. Nah, saya dulu dari IPA ketika masuk itu saya belajar ini dulu ya, oh berarti harus masuk ke aset, masuk ke liabilitas, ekuitas. Tentukan dulu akun ini masuk akun yang mana gitu ya. Ingat 5 akun utama yang saya jelaskan tadi, ada aset, liabilitas, dan
ekuitas, pendapatan, dan beban. Kalau saudara itu ingat, nanti gampang mas, kita tinggal menambahkan logika berpikir. Yang jelas logika berpikirnya sementara adalah seperti ini. Gitu ya. Ingat rumus yang tadi, rumus yang ini ya. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Saudara jangan terbebani dengan saldo normal yang dulu backgroundnya akuntansi ataupun dari IPS. Yang jelas ini aja logikakan dulu ya. Bahwa aset ditambah sangat sama dengan liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Baik. Sebentar. Oke. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya buat saudara. Mohon nanti jika ada pertanyaan, ada diskusi disampaikan aja ya, disampaikan melalui apa? Oh ya, sebentar. Oh ternyata ini soalnya ada 2 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan kedua itu buat laporan laba rugi. Nah, ketika buat laporan laba rugi, saudara gampang aja nanti. Ya. Laba rugi itu pendapatan dikurangi beban kan? Ini nih, pendapatan dikurangi beban. Bebannya ini mas. Nah, 27 ini laba bersihnya. Dan jawabannya benar. Kok tahu benar? Ini sudah ada jawabannya mas. Nih, laba neto 27.350. Berarti kalau jawaban saudara seperti ini, sudah benar berarti. Ya, ini 27.50. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, kita diskusi di WhatsApp group. Kita nanti bisa saling sharing ya di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.